Cewek kaya ini pura-pura buta saat melihat ada penjahat masuk ke dalam rumahnya, sampai akhirnya malah parah banget guys. Seorang ibu yang jutek banget ngusir cewek bule cuman karena dia itu masak salmon. Ternyata pas dicoba tuh kayak gini guys. Jadi kisahnya, ibu ini memiliki restoran yang terkenal banget di Malaysia. Semua orang suka banget masakan dia, apalagi asam pedas ikan pari. Suatu hari anaknya itu tiba-tiba mau izin pergi ke Amerika. Ibunya awalnya nggak kasih, tapi karena anaknya ingin menggapai cita-citanya, akhirnya ibunya relain. Nah pas anaknya pergi bertahun-tahun, tiba-tiba restoran ibunya itu bangkrut. Orang-orang mulai suka sama makanan-makanan luar. Sampai pas anaknya balik, anaknya kasih kejutan, anaknya malah bawa pacar bule. Ibunya bener-bener gak suka banget, apalagi sering dicium tangannya berlebihan. Sampai ibunya bilang, kalau kamu mau jadi istri dari anakku, kamu harus bisa masak. Bahkan ibunya menantang bule tersebut untuk masak asam pedas ikan pari. Awalnya bule itu ragu, tapi tiba-tiba bule itu bilang, oke, aku akan masak. Nah pas lagi masak, ibu dan keluarga itu udah ngeremehin banget. Udah pasti kalau misalkan masakan bule itu nggak enak. Apalagi si bule tersebut nggak masak pakai ikan pari, tetapi malah diganti ikan salmon. Nah pas udah jadi, itu ngebikin semua keluarga itu benar-benar marah dong. Kenapa ikannya bukan ikan pari? Apalagi mereka merasa ikan salmon tuh nggak bakal cocok dibikin asam pedas. Tapi pas mereka coba, mereka benar-benar shock banget. Karena rasanya benar-benar enak banget, bahkan lebih enak dari masakan si ibu jutek tadi. Nah ketika keluarganya malah suka, si ibu jutek itu benar-benar marah banget dan bahkan pingin ngusir bule tersebut. Tapi bule tersebut minta maaf, dia nggak bermaksud untuk pingin mengalahkan ibunya. Cuman dia itu memang dulu sering banget belajar masak asam pedas ikan salmon, dimana bule itu selalu masakin supaya bisa mengobati rasa kangen anaknya terhadap rumah. Bahkan karena ikan salmon, si anak dari ibunya memang jatuh cinta sama bule tersebut. Di situ ibunya jadi nyesel banget dan ibunya mencoba minta maaf sama bule ini. Akhirnya di restorannya itu ditambah menu lagi asam pedas ikan salmon. Dan ternyata restorannya jadi laku lagi guys, karena ini benar-benar enak banget. Dan mereka menjadi keluarga yang bahagia. Lagi makan malam, tiba-tiba rumah ini gempa dan kedatangan astronot yang benar-benar aneh banget. Jadi kisahnya ada seorang bapak-bapak tuh yang males banget. Bahkan kalau misalkan anaknya minta bapaknya bantuin ngerjain PR, bapaknya tuh nggak mau sama sekali. Bapaknya pasti ada syarat dulu, anaknya harus mijitin dia. Nah begitu juga kalau istrinya minta bapaknya ngangkat galon. Bapaknya juga nggak mau sama sekali dan males-malesan gitu. Sampai akhirnya pas mereka lagi makan malam, semua tuh mulai berubah guys. Mereka merasakan ada gempa bumi yang dahsyat banget. Dan gak hanya itu aja, tiba-tiba ada roket yang jatuh ke rumahnya dia. Dan yang lebih parahnya, pas mereka buka pintu rumahnya, mereka kaget banget. Karena ternyata ada astronot yang nyasar dari Amerika ke rumahnya mereka. Di situ dia kasihan banget sama astronotnya. Akhirnya mereka ngajak astronotnya untuk masuk, untuk makan. Tapi ketika diajak ngomong, astronotnya tuh diem-diem aja, gak ngomong sama sekali. Mereka juga bingung dong, astronotnya lapar atau enggak sih? Nah, karena kasihkan sama si astronot, akhirnya si ibu sadar kalau ayamnya dia itu gosong. Nah, tiba-tiba astronot itu bantuin ibunya kasih microwave ajaib yang bikin ayamnya itu jadi bagus lagi. Semenjak saat itu, astronotnya jadi tinggal di rumah mereka dan keluarganya mulai suka sama astronotnya. Apalagi pagi-pagi ketika bapaknya nanya, ibu tumben gak angkat galon. Tiba-tiba si ibu bilang kalau misalkan ibu itu udah angkat galon. Dan ternyata yang bantuin itu adalah astronotnya. Nah, si bapak mulai merasa si astronotnya itu adalah saingan dia dong. Apalagi anaknya nggak minta bantuin ngerjain PR lagi karena udah dikasih kalkulator sama astronotnya. Dan akhirnya si bapak udah ngiri banget dan mulai marah banget sama si astronotnya. Akhirnya dia punya rencana untuk bikin astronotnya itu pingsan dan bahkan mengirim astronotnya pakai dus untuk dikirimin lagi ke Amerika. Pokoknya bapaknya nggak mau lagi kalau astronotnya itu ganggu keluarga mereka. Cewek ini udah menunggu dari 20 Desember untuk merekam majikannya yang akan meninggal. Sampai akhirnya malah parah banget guys. Jadi kisahnya ada seorang ART yang bekerja di rumah ini. Tapi ART itu sering banget diomelin sama majikannya yang super galak. Bahkan setiap diomelin dia itu cuma nunduk-nunduk aja. Namun majikannya kalau misalkan di depan tamu-tamu yang lain itu jadi baik banget. Kalau misalkan sama ART lagi dia jadi jahat banget lagi. Sampai akhirnya ART-nya udah nggak sabar banget menunggu hari ini, dimana dia itu pingin meracuni majikannya.
Setelah majikannya makan makanan dari dia, majikannya tuh langsung tertidur. Dan bangun-bangun ternyata majikannya itu udah diikat sama ART-nya. Ternyata ART-nya ingin merekam ketika majikannya itu meninggal. Dia telah menunggu kejadian ini dari tanggal 20 Desember. Ternyata ART-nya itu dulu mempunyai kakak yang bekerja sebagai ART di sini juga, di mana kakaknya itu meninggal karena mengakhiri hidupnya nggak kuat sama majikannya. Akhirnya adiknya pingin balas dendam dan merekam semuanya supaya majikannya melakukan apa yang telah kakaknya lakukan juga. Pokoknya dia pingin banget dendamnya itu terbalas melihat majikannya meninggal. Suaminya pun malah nyalahin istrinya dan nggak mau ikut-ikutan karena dia maunya dia dan anaknya selamat. Tapi ketika ART-nya mau merekam, tiba-tiba di luar itu ada tamu. Jadinya ART-nya harus ngurusin apa yang ada di luar dulu sebelum ketahuan. Tapi pas ART-nya pergi, majikan yang cewek itu bisa kabur. Sampai ketika ART-nya kembali ke dalam rumah itu, ART-nya bingung banget kok majikannya udah hilang ya. Dan akhirnya majikannya dari belakang menghabisi nyawa ART-nya untuk kedua kalinya. Dan anaknya yang melihat hal itu semua, anaknya benar-benar kecewa banget sama ibunya. Dan langsung lapor ke polisi bilang kalau misalkan keluarganya itu butuh bantuan. Di sini mamanya juga baru sadar kalau semua hal yang terjadi tadi udah kerekam dan udah ada buktinya kalau misalkan ibunya yang bersalah. Cewek kaya ini pura-pura buta saat melihat ada penjahat masuk ke dalam rumahnya, sampai akhirnya malah parah banget guys. Jadi kisahnya di sini tinggallah wanita yang cantik banget. Nah pas dia lagi sendirian di rumah, tiba-tiba datanglah seseorang yang katanya mau benerin WC-nya dia. Namun pas lagi benerin WC, tiba-tiba cowok ini nggak sengaja ngelihat perhiasan dan cowok ini tuh langsung mau maling. Nah ketika dia ketahuan, cewek ini langsung pura-pura buta karena dia takut dihabisi nyawanya sama penjahat tersebut. Padahal sebenarnya di sini dia udah takut banget. Awalnya penjahatnya juga curiga dia buta beneran atau enggak. Tapi setelah dites bener-bener kayak orang buta guys. Namun pas dia pergi dari WC itu, tiba-tiba dia langsung telepon bantuan, terutama manajemen pengelola dari tukang WC tersebut. Tapi sayangnya pas ditelepon tuh gak nyambung sama sekali. Nah saat dia mau telepon polisi, tiba-tiba dia merasa orang itu udah mendekat ke arah dia. Jadinya dia langsung tutup teleponnya karena dia takut ketahuan kalau selama ini dia itu pura-pura buta. Sampai akhirnya penjahat ini mau minta tanda tangan dan dia jadi pura-pura buta lagi. Tapi tiba-tiba ada satu orang cewek yang datang ke rumah tersebut. Dan ceweknya tuh bajunya mirip banget sama cewek yang tadi. Akhirnya penjahat tersebut langsung pergi dong dari rumah itu karena takut ketahuan. Walau sempat ditahan tapi penjahatnya tetap bisa kabur. Sampai tiba-tiba cewek ini langsung panik banget ngecek perhiasannya, tapi ternyata yang hilang itu cuma satu cincin. Perhiasan lainnya tuh nggak diambil sama sekali. Tapi dia juga langsung panik lagi karena dia langsung ngambil semua perhiasan yang nempel di tubuhnya dia, dibalikin ke tempat perhiasannya. Nah ternyata semuanya terbongkar kalau misalkan wanita cantik ini bukan wanita kaya sesungguhnya. Majikannya dia adalah yang ini. Jadi ART ini memang sering banget pakai barang-barang dari majikannya kalau majikannya pergi. Dia juga jadi takut banget dong karena cincin dari majikannya itu hilang. Takutnya dia yang disalahin kan, tapi dia mencoba untuk diam aja. Sampai akhirnya pas dia pulang dari kerja, dia kaget banget melihat penjahat tersebut. Penjahatnya juga kaget banget karena akhirnya menemukan dia itu ternyata pura-pura buta aja. Tapi yang tadi dia mau telepon polisi, dia nggak jadi. Karena melihat kekasih dari penjahatnya itu ternyata lagi hamil. Dan penjahatnya cuma mau memberikan cincin untuk kekasihnya, jadinya dia kasihan banget deh.